Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menampilkan video roleplay pasien distress spiritual pada pasien dengan penyakit kronis. Perkenalkan, nama saya Yohan Ailin sebagai narator dan dokumentasi. Perkenalkan, aku Nadia sebagai pasien. Perkenalkan, aku Friska sebagai perawat 1. Perkenalkan, saya Aisyah sebagai keluarga pasien. Perkenalkan, saya Mas Ayu Fadlatul Afiatus Syifa sebagai perawat 2. Tidak semua luka itu terlihat. Ada rasa lelah yang tidak hanya dirasakan oleh tubuh, tapi juga oleh hati dan keyakinan. Saat seseorang dihadapkan pada penyakit yang tak kunjung sembuh, bukan hanya fisik yang melemah, tetapi juga harapan yang perlahan memudar. Doa yang dulu menjadi tempat bersandar, kini terasa hampa, seolah tak lagi memberi ketenangan. Dalam keadaan seperti ini, seseorang bisa mulai merasa sendiri, kehilangan arah, bahkan mempertanyakan makna hidup dan kasih Tuhan dalam hidupnya. Kondisi inilah yang dikenal sebagai distress spiritual, yaitu sebuah keadaan ketika hati kehilangan pegangan dan jiwa membutuhkan kembali harapan. Kondisi seperti ini dialami oleh seorang pasien bernama Nadia, usia 45 tahun, yang dirawat di ruang penyakit dalam dengan penyakit kronis. Selama perawatan, pasien tampak murung, sering melamun, dan mulai mempertanyakan makna hidup serta hubungannya dengan Tuhan. Kondisi ini menunjukkan adanya distress spiritual. Tim perawat akan melakukan pendekatan untuk membantu pasien. Pagi ini, Nurse Friska dan Nurse Syifa melakukan kunjungan rutin. Mereka menyadari bahwa Ibu Nadia tidak hanya mengalami penurunan fisik, tetapi juga menunjukkan tanda-tanda penarikan diri secara spiritual. Selamat pagi, Ibu Nadia. Dengan di sini saya Nurse Friska dan rekan saya Nurse Syifa yang akan bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya bisa sebutkan nama dan tanggal lahirnya, Bu? Nadia 9 September. Sudah sesuai? Oh, baik, Ibu sudah sesuai. Apakah Ibu bersedia jika kami periksa selama 10 sampai 15 menit, Ibu? Ya, saya bersedia. Tidurnya semalam gimana, Bu? Semalam tidurnya sama aja sih. Ya, Kurang nyenyak ya, matanya terlihat merem. Dia selesai semalam sama aja, nggak ada bedanya sama hari-hari sebelumnya. Tadi udah sarapan belum, Bu? Obatnya apa udah diminum? Belum, saya juga males ngapa-ngapain. Kalau boleh tahu, apa yang Ibu sedang rasakan dan sedang Ibu pikirkan ya sehingga nafsu makan Ibu berkurang? saya tuh merasa untuk apa? Berjuang buat semua ini. Saya juga udah minum obat juga, hasilnya sama aja, gini-gini aja. Terus kayak aku tuh merasa Tuhan tuh ninggalin saya sendirian di sini. Nah, sekarang Mama lihat Aisyah. Mama bener-bener lihat Aisyah. Aisyah masih butuh bimbingan Mama. Aisyah masih butuh Mama di sini. Mama nggak boleh nyerah gitu aja. Mama harus kuat. Mama harus berjuang. Mama istighfar. Di sini ada tim medis, ada tim dokter, ada suster, dan juga ada keluarga yang siap bantu Mama. Mama nggak sendirian aja. Mama tetap di sini ya, Mama yang kuat. Aisyah, Mama tuh udah berdoa sangat lama, tapi hasilnya juga begini-begini saja. Mama tuh merasa semuanya tuh merasa kosong. Enggak, Mama di sini nggak sendirian. Mama, kita berusaha bareng ya, Mbak. Kita berusaha bareng, kita berusaha sebaik mungkin, kita berdoa kepada Tuhan. Siapa tahu Tuhan punya jalannya sendiri buat kita, keluarga kita, Mas. Nggak apa-apa kalau sekarang Ibu merasa kecewa. Ibu kan sedang sangat lelah ya, jadi sampai merasa kalau harapan itu udah hilang. Terima kasih ya, Bu, udah mau jujur sama kami. Di sini kami tidak akan menghakimi Ibu ya. Di sini kami akan pelan-pelan untuk mendampingi Ibu selama pemulihan. Mbak Aisyah, boleh berkenan saya ajak bicara dulu sebentar. Aisyah tidur dulu nggak apa-apa ya, Mama nanti pulang dulu.
Sebentar ya, Sus ya. Sebentar ya, Mbak ya. Iya, Nak. Mari, Sus. Sus, saya boleh ini saya. Ini udah apa ya, Sus ya? Mbak Aisyah, Ibu Nadia itu mengalami distress spiritual. Itu hal yang wajar bagi pasien menderita penyakit kronis. Bukan beliau berarti tidak beriman ya, Mbak. Hanya jiwanya aja yang sudah sangat lelah. Makanya saya dari tadi itu kaget, Suster. Saya kaget. Biasanya ibu saya itu paling rajin sholat, beribadah, dan berdoa kepada Tuhan. Tapi kok kenapa akhir-akhir ini ibu saya sering menyangkal keberadaan Tuhan, sering menyalahkan keadaan ini, sering merasa tidak adil karena Tuhan memberikan penyakit itu kepada ibu saya. Ibu saya sering merasa seperti itu, makanya saya kaget seperti itu. Iya Mbak, jadi di fase ini tuh ibu cuma butuh didampingi tanpa dihakimi. Jadi Mbak Asya nggak perlu memaksa ibu untuk langsung pulih ke keadaan sebelumnya ya. Cukup tenangi dan dengarkan ibunya kalau karena lagi ngeluh. Baik, mungkin terima kasih atas sarannya, Sus. Akan saya usahakan saya terus mendampingi ibu saya sebaik mungkin. Kemudian saya juga mohon bantuan dari suster-suster sekalian ya. Mungkin itu saja, Sus. Terima kasih ya, Sus. Ada yang mau disampaikan lagi, Sus? Saya kembali ke ibu saya dulu ya, Sus ya. Terima kasih, Sus. Ibu Nadia, apa ibu berkenan kalau kita pelan-pelan mencoba kembali ke hal yang boleh ibu lakukan yang bisa membuat ibu merasa tenang? Saya nggak tahu bisa atau enggak, Sus. Nggak apa-apa, kita nggak memaksa kok Bu. Kita bisa lakukan hal yang sederhana dulu, seperti berdoa yang sesuai dengan kemampuan ibu. Ibu tidak sendiri, kami akan selalu mendampingi ibu. Iya, Nak. Aisyah selalu ada buat mama. Keluarga ini selalu ada buat mama. Iya, saya mau mencoba, Sus. Ibu Nadia, biasanya kalau lagi gelisah, apa yang bisa bikin ibu sedikit lebih tenang? Seperti mendengarkan musik, mendengarkan suci, atau sekedar ingin ditemani? Dulu saya suka sekali mendengarkan ayat-ayat Quran. Rasanya itu sedih banget sih. Namun sekarang saya merasa sangat malu karena saya sempat marah kepada Tuhan. Ibu, Tuhan Maha Pengasih. Apabila ibu rasakan sedang sangat kecewa atau sedih, itu hal yang wajar. Bagaimana kalau kita mendengarkan lantunan ayat suci di HP Mbak Aisyah? Ya Bu, Mama tenang aja. Aisyah punya rekaman murotalnya di HP. Kita dengerin bareng-bareng ya, Mbak ya. Iya, Nak. Ibu kalau lagi ngingetin, ibu bisa sambil pejamkan mata, tarik nafas, lalu hembuskan ya Bu. Ibu nggak perlu pikirkan terlebih dahulu yang ibu alami. Ibu cukup rasakan bahwa ibu itu tidak sendirian, karena ada kami dan juga anak ibu aja. Bagus sekali Bu, jika menangis keluarkan saja, tidak apa-apa. Terima kasih Yesus, saya merasa sedikit lebih lega dan sepertinya saya juga sudah terlalu lama menutup hati saya karena rasa sakit saya ini. Kami akan jadwalkan waktu khusus setiap pagi supaya ibu punya waktu tenang seperti ini yang akan didampingi oleh Mbak Aisyah. Kami pamit terlebih dahulu ya Bu, nanti jam 12 siang saya akan kembali mengantarkan makan dan obatnya. Saya harap Ibu bisa mau mencobanya meskipun sedikit sebagai bentuk kasih sayang Ibu terhadap tubuh Ibu sendiri. Terima kasih. Ya, Sus, saya akan mencoba. Terima kasih banyak ya Sus, mama saya sudah banyak dibantu. Nanti kalau semisal ada keluhan, saya akan segera lapor ke suster ya untuk minta tolong. Terima kasih Sus. Sama-sama Mbak, ibunya didampingi terus ya. Mari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya wajah ibu jauh lebih segar ya sekarang. Alhamdulillah.
Iya sis, ibu saya tadi alhamdulillahnya sudah makan beberapa suap dari makanan yang suster kasih tadi. Alhamdulillah lumayan banyak khusus yang dimakan sama mama saya. Dan kemudian tadi juga sudah diminum obat yang dari suster anjurkan tadi. Alhamdulillahnya semua obatnya sudah diminum sesuai anjuran seperti itu. Alhamdulillah itu prosesnya bagus banget ya. Sekarang gimana perasaan ibu terkait pikiran putus asa yang ibu pikirkan terus? Sebenarnya saya tuh sedikit takut, tapi saya juga sadar kalau saya memutus tuh saya gak bakalan sembuh. Jadi saya mencoba untuk lebih sabar lagi sih. Itu bagus banget ibu. Sekarang kalau udah ada rasa sesak atau mungkin ingin mengeluh, ibu bisa langsung sampaikan ke anak ibu Aisyah atau bisa sampaikan ke kami ya bu. Bagaimana Mbak Aisyah tadi pendampingannya? Ya, alhamdulillahnya ya sis ya, mama sekarang sudah lebih sehat. Kemudian kalau misalnya diajak ngomong sudah lebih aktif, tidak sepasif yang kemarin lagi ya kan. Ya. Nah, Terus ibu tadi ya sekarang kondisinya udah tenang, stabil. Kalau perlu apa-apa bisa langsung hubungi kami ya bu. Tenang aja, ibu nggak sendirian, kami selalu siap. Nah, ibu. Ya, sebelum teman-teman dia dari kita sempat merepotkan susah. Merepotkan bahwa ini udah ada di kelas kami. Assalamualaikum. Terima kasih suster. Kondisi pasien kini mulai menunjukkan perubahan dari yang sebelumnya tertutup dan kehilangan semangat, kini perlahan tampak lebih tenang dan mampu kembali merasakan kehangatan dalam hubungan dengan keluarga. Sehat bukan hanya tentang hasil pemeriksaan atau tanda vital yang stabil, tetapi tentang keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa manusia secara menyeluruh. Distress spiritual memang tidak terlihat secara fisik, namun dapat melemahkan semangat seseorang dalam menjalani hidup. Dengan hadir secara tulus, mendengarkan tanpa menghakimi, dan memberikan dukungan yang tepat, kita dapat membantu pasien menemukan kembali ketenangan di tengah sakit yang dialaminya. Pada akhirnya, peran perawat tidak hanya untuk menyembuhkan penyakit, tetapi juga merawat, menemani, dan memberikan rasa nyaman. Karena pemulihan seringkali berawal dari hati yang lebih tenang dan jiwa yang kembali memiliki harapan.